Jumpa lagi dengan MZen English. Kita lihat sebuah soal TOEFL grammar. Melihat jawabannya, yang pertama A, ju itu biasanya langsung diikuti kata benda. Padahal di sini terdiri dari subjek dan predikat yang berupa kata kerja. Maka tidak mungkin diisi dengan ju tuh. Begitu juga dengan ju tuh yang diikuti biasanya benda ya. Biasanya diikuti noun. Sedangkan yang in spite of juga biasanya diikuti dengan noun. Ini juga biasanya diikuti dengan noun. Begitu juga regardless of diikuti dengan noun. Ya. Due to karena, in spite of juga diartikan karena atau sebab. Regardless of juga diikuti benda yang artinya tidak memperdulikan. Maka tidak mungkin di sini diisi dengan A, C dan D. Yang paling tepat adalah because ya. Karena memenuhi syarat setelah because ada subjek, ada predikat. Predikatnya yang berupa kata kerja. Mereka mengemit, mengeluarkan. Itu dari sisi clue atau mengerjakan soal TOEFL dengan melihat kata kuncinya. Dari kebetulan kata kuncinya ada di pilihan jawaban. Jadi tidak mungkin due to karena diikuti subjek predikat. Tidak mungkin in spite of karena ada subjek predikat. Tidak mungkin regardless of karena ada subjek predikat. Yang paling mungkin adalah because, yang artinya karena, yang merupakan anak kalimat atau dependent clause. Contoh, karena mereka mengeluarkan. Yang paling umum dalam bahasa Indonesia atau contoh dalam bahasa Indonesia misalnya adalah karena saya sakit. Kalau itu predikatnya bukan kata kerja. Saya tidak datang karena saya sakit. Saya memberi hadiah dia karena saya menyukai dia, misalnya begitu. Nah, kemudian di sisi lain soal TOEFL ini ternyata ada dua pola kalimat yang dipakai yang sama-sama kata kerja. Yang pertama adalah pasif, yaitu dengan ciri to be plus verb 3, yaitu have been compared. Have been compared itu adalah kalimat pasif, yaitu dengan kalimat pasif dengan to be plus verb 3. Kalimat pasif ini diketahui dengan terlihat ada to be yang bentuknya present perfect, yaitu have been to sebagai to be-nya, lalu compared sebagai verb 3. Contoh yang mudah kalimat pasif yang mungkin bisa kita contohkan kalau kalimat pasifnya present. Misalnya is compared artinya dibandingkan. Is painted artinya dicat. Misalnya tembok itu dicat. The wall is painted.
Kalau lampau, the wall was painted. Karena ini present perfect ya, geyser have been compared. Geyser telah dibandingkan atau selama ini dibandingkan atau dimirip-miripkan dengan volcano, gunung berapi. Baru ya, adverbial of reasonnya karena ya, subjek, predikat, mereka mengeluarkan hot liquid, cairan panas. Jadi dari sisi pola kalimat, maka soal grammar TOEFL ini menggunakan kata kerja, dua pola kalimat sama-sama kata kerja yang berkata kerja. Yang pertama adalah pasif, yaitu have been compared. Ya. To be-nya bentuknya present perfect, have been, lalu verb 3-nya compared. Kemudian yang kalimat kedua adalah they emit, subject, predicate, plus object, liquid. Ya, jadi kesimpulannya, melihat soal TOEFL seperti ini, maka mungkin kita perlu lihat jawabannya dulu. Ketika di sini diminta jawaban, sementara pilihan jawabannya adalah due to, karena, because, karena, in spite of, juga karena, regardless of, tidak mempedulikan, maka kita lihat ciri-cirinya. Due to harus diikuti benda, in spite of benda, regardless of juga benda. Sementara di sini ada subjek, they emit, mereka mengeluarkan, subjek, predikat, yang kebetulan predikatnya kata kerja, kebetulan kata kerja transitif yang membutuhkan objek. Maka yang paling memenuhi syarat untuk diisikan adalah because. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, saya tidak datang karena saya menjaga ibu saya di rumah sakit. Mereka tidak hadir karena mereka harus membantu ibu di pasar. Jadi setelah kata because harus diikuti subjek predikat sebagai anak kalimat. Demikian. Thank you.